Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik. Alhamdulillah ya. Tahunya teman-teman udah hadir semua, semangat semua. Apa perlu briefing apa enggak? Enggak usah ya? Oh, enggak usah deh, enggak usah. Mungkin kita lanjutkan aja pada saat hari ini kita akan belajar beberapa materi yang akan saya sampaikan. Nah, dari kalian kira-kira tahu enggak materinya apa? Toleransi, betul sekali, toleransi. Nah, aku tanya nih ke kalian tahu gak sih toleransi itu apa? Menghargai. Ya tuh. Menghargai perbedaan. Nah, betul sekali. Oke, mungkin kita nonton terlebih dahulu ya mengenai toleransi itu di lingkungan sekolah itu kayak gimana? Udah azan, sana kalian sholat. Kita gimana? Apa kamu Nah, dari video tadi nih teman-teman, kira-kira kalian dapat nyampein nggak betul toleransi apa yang ada di dalam video itu? Menghargai. Pas ada Apa itu? saat berdoa. Kenapa? Berarti kan Saat berdoa. berdoa, ya bentuk toleransinya kayak gimana? Kalau ganggu. Ya, Menghargai perbedaan apa? Agama. Itu ada yang mengingatkan sholat Bukan Islam. Nah, betul sekali apa yang disampaikan teman-teman tadi itu betul terkait identifikasi masalah yang ada di dalam video ini, yang mana dalam video ini bisa kita lihat adalah toleransi antar umat beragama dalam lingkungan sekolah. Yang mana tadi kan pada saat doa ada temannya non Islam dan juga Islam itu mempersilahkan untuk berdoa dengan kaitannya sendiri-sendiri. Nah, pada saat di stadion kasus yang kedua itu kan ada teman-teman lagi di kantin, yang mana ketika mendengar suara azan si nonis ini menyampaikan sholat gitu kan. Nah, terus si nonis ini berinisiatif untuk menjaga makanannya di situ dulu. Nah, itu salah satu bentuk menghargai dalam beragama di lingkungan sekolah. Nah, saya jelaskan dulu ya. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu adalah menghormati, menghargai perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, sudut pandang. Nah, di toleransi ini kita dapat hidup berdampingan secara damai meskipun berbeda jika kita mempraktikkan toleransinya. Jadi toleransi itu bermacam-macam. Jadi kita bisa mempraktikkan toleransi yang menurut kita itu baik dalam menanggapi
teman-teman yang berbeda dengan kita dalam hal ini suku, budaya, bahasa, agama dan lainnya. Kemudian ada pentingnya toleransi. Nah, pentingnya toleransi itu toleransi dapat menghindari perpecahan dan konflik. Nah, kalau kita misalnya dalam suku budaya teman kita yang nonis, nah kita masa mau mengejek itu, ayo sholat kamu kan nonis, ayo ikut Islam. Nah itu nggak boleh, nanti adanya perpecahan dan adanya permusuhan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian meningkatkan persatuan karena keberagaman. Seperti video tadi ya, kita lihat dalam toleransi itu mampu menciptakan kebersamaan, keberagaman yang menciptakan persatuan antar siswanya atau teman-temannya. Kemudian ada mendorong kehidupan yang tenang dan harmonis di lingkungan. Nah, jadi kalau kita toleransi, kita nggak membuat konflik, membuat masalah, perpecahan dan hal lain di lingkungan kita, itu kan hidup kita jadi tenang, damai, harmonis dan sebagainya. Kemudian untuk mengajarkan kita menghargai keberagaman dan bekerja sama dengan orang lain. Nah ini toleransi, contoh toleransi persahabatan di lingkungan sekolah ya teman-teman. Yang pertama ada toleransi beragama yang bisa kita lihat tadi tentang kita mempersilahkan teman kita yang untuk sholat, berdoa dan semacamnya, untuk budaya sendiri. Dan Indonesia kan banyak budayanya, ada yang Jawa, betul sekali, Madura, Papua, betul sekali. Jadi kita tidak boleh mengijudge itu. Ya kita bisa seperti itu, mengijudge secara fisik, bahasa dan lainnya. Kemudian ada toleransi pendapat. Nah, pendapat ini kan salah satu aspirasi dari setiap orang. Pendapat ini juga bisa kita realisasikan dan juga bisa kita tolak. Nah, toleransi pendapat ini jadi kita menerima semua pendapat yang ada pada teman kita. Misalnya kita mau jalan-jalan, pendapat dari si A, ayo ke pantai, pendapat si B ke mall. Nah, kita itu terima semua pendapat sebagai bentuk kita toleransi, menerima adanya pendapat itu. Nah, selanjutnya bagaimana dari pendapat itu kita bisa realisasikan secara konkret gitu. Kemudian ada toleransi fisik. Nah, mungkin teman-teman juga pernah melihat ya teman-teman yang untuk itu mungkin mohon maaf tidak bisa jalan, mohon maaf sumbing seperti itu ya, mohon maaf teman-teman. Itu kita tidak boleh mencelanya karena itu salah satu ciptaan Tuhan yang paling sempurna bagi manusia seperti itu. Kemudian ada dampak intoleransi. Nah, dampaknya pertama itu ada diskriminasi dan bullying. Nah, kalau kita enggak menerapkan toleransi, pasti timbulnya rasa bullying, kayak mengejek mereka yang apa sih agama kamu gini, budaya kamu kok gini, bangsa kamu kok gini, itu kan nggak boleh. Terus adanya kurangnya kerjasama, jadi dari awalnya bullying sehingga aktivitas kolaborasi antar siswa itu jadi kurang ya, membeda-bedakan terutama pas ini. Kemudian ada membuat konflik dan perpecahan di lingkungan. Seperti tadi kalau kita udah bullying, kurang kerjasama kan pasti antar siswa itu kayak rasanya kurang, jadi persamaan, persaudaraannya itu kurang, menyebabkan perpecahan di lingkungannya. Kemudian membuat masyarakat tidak saling menghargai dan menghormati dari keberagaman setiap individu. Nah ini manfaat toleransi adalah membuat hidup damai dan rukun, mempererat persahabatan kerjasama antar warga, mencegah konflik dan perpecahan di lingkungan sosial, sekolah dan semacamnya. Kemudian membangun masyarakat yang saling menghargai dan menghormati antar individu, umat beragama atau bersuku dan berbudaya. Nah, cara membangun toleransi yang pertama saling menghargai keberagaman tanpa meninggalkan diri sendiri di atas orang lain, empati, simpati, berusaha memahami keadaan dan emosi orang lain. Kemudian ada diskusi yang sehat, berdiskusi satu sama lain tanpa menghindari memaksakan pandangan seperti yang tadi toleransi dalam berpendapat. Nah, kemudian ada bersikap terbuka, memahami dan menghargai keberagaman sebagai aset kebersamaan. Nah, itu mungkin beberapa penyampaian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Kira-kira siapa nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalian itu sudah dapat apa aja sih dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Ini dapat dari ini kalian
bisa ada pandangan ya cara bertoleransi itu gimana. Kalau dari aku jadi lebih menghargai gitu kalau ternyata di Indonesia itu beragam banget suku budaya dan kita berbeda-beda itu kita menghargai. Oke, terima kasih Mbak Vereska ya. Betul sekali. Jadi kita toleransi harus menghargai, menghormati keberagaman, tidak membeda-bedakan. Terus kira-kira aku mau tanya lagi nih, kalian udah tahu belum contoh praktek toleransi itu kayak gimana? Contoh penerapannya wis, kalian gimana? Oh silakan Mas Beni. Tidak membeda-bedakan teman. Contohnya Mas, gimana? Contohnya kayak nonis, saya Islam itu merangkul sesama orang. Betul sekali. Tidak Jadi, membeda-bedakan. betul sekali. Kita berteman dengan semuanya tanpa membedakan agama mereka apa. Ya. Kita kebersamaan gitu Mas. Kebersamaan. Mungkin itu ya. Selanjutnya kakak kasih LKPD nih buat kalian. LKPD ini self better worksheet namanya. Jadi kalian silakan mengisi dari materi hari ini. Kalian dapat apa aja tentang toleransi. Betul banget Mbak Vereska. Aku bagikan ya. Mungkin bisa dikerjakan 2 menit aja nggak apa-apa. Karena dapat apa aja. Oke, sudah ya? Oke. Baik, dari pengerjaan self better worksheet itu kira-kira kalian dapat apa aja dari kalian, dari materi hari ini ke diri kalian itu benefitnya apa? Boleh disampaikan? Oke, Mbak Marisa. Salah satu. Jadi saya jadi lebih menghargai perbedaan Mas. Terus habis itu saya juga tahu cara memperlakukan teman yang berbeda gitu. Jadi Mbak Vera sudah tahu ya cara kita buat menanamkan toleransi di lingkungan sekolah kita itu melakukan aktivitas ataupun penerapan seperti menghargai dari perbedaan agama dari teman-teman kita. Jadi boleh saya ambil? Iya. Baik, terima kasih. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena kita waktunya terbatas ya. Karena di kurikulum kakak dapat 45 menit aja. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja hari ini ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang mau gitu ya untuk mengakhiri kegiatan ini. Silakan. Saya tunjuk aja deh. Mbak baju hitam siapa? Mbak Isa, silakan dipimpin doa Mbak Isa. Sebelum menutup kegiatan hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Esa. Terima kasih teman-teman semua. Kakak izin pamit dulu ya. Semoga materi hari ini bermanfaat